Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nursada dari Prodi Sistem Informasi. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian database, DBMS, dan data warriors. Apa itu database? Pengertian database atau basis data adalah kumpulan berbagai data dan informasi yang tersimpan dan disusun di dalam komputer secara sistematik, yang dapat diperiksa, diolah, atau dimanipulasi dengan menggunakan program komputer untuk mendapatkan informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil database disebut dengan sistem database management system. Istilah database sendiri mengacu pada koleksi data-data yang saling berkaitan satu sama lain, yang dimana tujuan database adalah dapat digunakan untuk mengelola data dengan lebih efektif dan efisien. Di sini ada pula fungsi-fungsi database, yaitu yang pertama, mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. Yang kedua, mencegah terjadinya duplikat atau maupun inkonsistensi data. Yang ketiga, mempermudah proses penyimpanan akses, pembaruan, dan menghapus data. Yang keempat, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Dan yang kelima, membuat proses penyimpanan data yang besar. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Selanjutnya ada pula jenis-jenis software database. Setelah memahami pengertian database dan keuntungannya yang bisa didapatkan jika menggunakan perangkat lunak database, maka berikut ini ada jenis-jenis software database terbaik yang bisa kita gunakan, antara lain Microsoft Access. Salah satu database ini adalah yang paling sering digunakan. Microsoft Access sangat cocok digunakan untuk sebagian besar komputer yang relasional. Selain itu, jika Anda berbisnis dalam skala rumahan, bisa memilih sistem database ini karena sangat ringan digunakan dan format datanya sangat umum sehingga memudahkan pembaca. Yang kedua adalah Oracle. Salah satu software database ini sangat mampu untuk menyimpan data dengan ukuran yang maksimum hingga terabyte. Oracle paling banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan terutama yang sedang berkembang karena memang untuk mengaksesnya tersedia secara gratis. Yang ketiga adalah Microsoft SQL Server. Software database ini merupakan manajemen basis data yang umum digunakan pada Microsoft dengan bahasa pemrograman yang digunakan adalah TransSQL. Tipe data yang digunakan cukup banyak sehingga sangat efektif untuk mendukung kinerja Anda. Baik, yang selanjutnya mengenai DBMS. Pengertian DBMS. DBMS adalah singkatan dari Database Management System, yaitu pengorganisasian dan sistem pengolahan data pada komputer. DBMS atau Database Management System ini merupakan perangkat lunak software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. Database merupakan salah satu komponen dalam teknologi informasi yang mutlak diperlukan oleh semua organisasi yang ingin mempunyai suatu sistem informasi yang terpadu untuk menunjukkan kegiatan organisasi demi mencapai tujuan. Karena pentingnya peran database dalam sistem informasi, tidak mengherankan bahwa terdapat banyak pilihan software database management system dari berbagai vendor, baik yang gratis maupun yang komersial. Berikut ada beberapa contoh dari DBMS yang populer adalah MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, Firebird, Database Desktop, Paradox, dan Microsoft Access. Adapun tujuan dari DBMS yaitu bisa dipakai atau digunakan secara bersama, kecepatan, serta memudahkan ketika mengakses data, menghemat ruang penyimpanan data untuk keamanan dan menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi data, menangani data dalam jumlah yang banyak atau besar. Adapun fungsi dari DBMS atau yang disebut dengan Database Management System ini di antara lain mendefinisikan data dan kaitannya, mengubah data atau memanipulasi data, keamanan dan integrasi data, recovery atau perbaikan dan akurasi data, kata dictionary untuk performance kerja. Baik, selanjutnya untuk mengenai data warriors. Data warriors merupakan penyimpanan dalam bentuk elektronik dalam sebuah komputer.
komputer induk maupun data cloud di internet. Menyimpan berbagai informasi dalam jumlah besar, dirancang untuk query dan analisa dalam menjalankan bisnis. Data warehouse merupakan proses mengubah data menjadi informasi yang siap disajikan ketika sedang dibutuhkan oleh divisi tertentu dalam sebuah perusahaan. Informasi dari data warehouse dapat menentukan pengambilan keputusan dalam menjalankan sebuah perusahaan. Kelebihan data warehouse. Data warehouse memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, terorganisir dengan baik oleh query, analis, dan sebagai bahan yang baik untuk proses transaksi. Yang kedua, perbedaan struktur data yang banyak macamnya dari sumber yang berbeda dapat diatasi. Yang ketiga, memiliki aturan transformasi untuk memvalidasi dan mengkonsolidasi data dari OLTP dan data warehouse. Yang keempat, masalah keamanan dan kinerja dapat diperpecahkan tanpa perlu mengubah sistem produksi. Yang kelima, memiliki model data yang banyak macamnya dan tidak tergantung pada format data awal atau sumbernya, sehingga memudahkan dalam menciptakan laporan. Yang keenam, proses transformasi atau perpindahan dapat dimonitoring. Jika terjadi kesalahan dapat diarahkan atau diluruskan. Ada pula kekurangan dari data warehouse. Kekurangan data warehouse yaitu data warehouse bukan merupakan lingkungan yang cocok untuk data yang dapat struktur. Semakin lama dipelihara, semakin besar biaya yang dirawat sebuah data warehouse. Data warehouse dapat menjadi ketinggalan dari data terbaru yang relatif cepat karena data yang digunakan di data warehouse tidak diupdate secara cepat sehingga ada data yang tidak optimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.